Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya atas nama Ahmad Rofi akan menyampaikan tentang pendidikan yang baik untuk anak. Pendidikan dari sekolah akan membantu seorang anak bukan hanya mengerti teori dari mata pelajaran yang diajarkan, namun yang terpenting yaitu cara belajar yang terstruktur dan baik. Dengan pendidikan yang baik, maka masa depan seorang anak akan lebih terencana dan terjamin. Namun, apakah pendidikan seorang anak hanya dilimpahkan pada sekolah saja? Dan bagaimana peranan orang tua? Saat ini pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan untuk sekolah agar dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik dan bermutu. Baik sebagian besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan pendidikan umum di sekolah dengan mudah. Yang termasuk pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa jenjang pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini atau PAUD adalah jenjang pendidikan paling awal. Jenjang pendidikan ini memang tidak wajib diikuti seorang anak, mengingat orang tua juga memiliki kemampuan penuh untuk melakukannya. Pada jenjang ini, anak akan dibina agar siap memasuki pendidikan umum. Karena itu, pada jenjang ini lebih ditekankan untuk merangsang pikiran anak dan perkembangan jasmani seorang anak. Untuk selanjutnya, pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pendidikan yang wajib diikuti seorang anak selama 9 tahun. Pendidikan ini merupakan awal dari pendidikan seorang anak karena melatih seorang anak untuk membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung serta berpikir. Pendidikan dasar mempersiapkan seorang anak untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6 tahun pertama di kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya pada kelas 7 sampai kelas 9 selama 3 tahun. Contoh untuk pendidikan dasar tahap pertama yaitu sekolah dasar atau juga madrasah ibtidaiyah. Untuk contoh pendidikan dasar tahap kedua yang 3 tahun yaitu sekolah menengah pertama atau disebut SMP dan juga madrasah sanawiyah. Kemudian pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 tahun. Beberapa jenis pendidikan menengah juga telah mempersiapkan seseorang memiliki keterampilan tertentu untuk dipersiapkan langsung ke lapangan kerja. Contohnya yaitu SMA, sekolah menengah atas, madrasah aliyah. Yang kejuruan contohnya seperti SMK, sekolah menengah kejuruan. Kemudian pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi ini diselenggarakan bukan lagi di sekolah, melainkan di perguruan tinggi. Contohnya akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Kemudian kunci pendidikan yang baik yaitu mendidik seorang anak hingga dewasa termasuk perkembangan dirinya. Namun tanggung jawab pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah. Kunci menuju pendidikan yang baik adalah keterlibatan orang dewasa yaitu orang tua yang penuh perhatian. Jika orang tua terlibat langsung dalam pendidikan anak-anak di sekolah, maka prestasi anak tersebut akan meningkat. Setiap siswa yang berprestasi dan berhasil menamatkan pendidikan dengan hasil baik selalu memiliki orang tua yang selalu bersikap mendukung.
Apa yang dilakukan oleh orang tua bagi anaknya setelah mereka memasuki pendidikan di sekolah, yaitu dukungan. Jadi setiap orang tua harus mendukung anaknya agar anaknya menaruh minat terhadap aktivitas sekolah. Kemudian kerjasama dengan guru. Biasanya apabila timbul masalah-masalah gawat, barulah beberapa orang tua menghubungi guru anak-anak mereka. Sebaiknya orang tua perlu mengenal guru-guru di sekolah dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Berkomunikasilah dengan guru untuk perkembangan anak Anda. Guru juga perlu diberitahu bahwa Anda memandang penting pendidikan anak Anda di sekolah sebagai bagian kehidupannya. Ini akan membuat guru lebih memperhatikan anak Anda. Hadirilah pertemuan orang tua, murid, dan guru yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian sediakan waktu untuk anak. Kalau sediakan waktu yang cukup bagi anak Anda. Jika anak pulang sekolah, umumnya mereka cukup stres dengan beban pekerjaan rumah, ulangan maupun problem lainnya. Sungguh ideal jika orang tua, misalnya seorang ibu, berada di rumah pada saat anak-anak di rumah. Seorang anak akan senang bercerita ketika pulang sekolah, seraya mengeluarkan semua keluhan dan bebannya kepada orang tua. Kemudian awasi kegiatan belajar di rumah. Tunjukkan Anda berminat pada pendidikan anak Anda. Pastikan anak-anak Anda sudah mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Wajibkan diri Anda untuk mempelajari sesuatu bersama anak-anak Anda. Kemudian ajarilah tanggung jawab. Sekolah umumnya akan memberi banyak tugas untuk dipersiapkan anak di rumah dan di sekolah. Apakah mereka mengerjakan tugas-tugas itu dengan benar atau tidak mengerjakan tugas? Disiplin. Jalankan disiplin dengan tegas, namun dengan penuh kasih sayang. Jika Anda selalu menuruti keinginan anak, maka mereka akan menjadi manja dan tidak bertanggung jawab. Problem lain bisa muncul jika Anda terlalu memanjakan anak Anda, seperti narkoba, prestasi yang buruk, dan masalah lainnya. Kemudian kesehatan. Jaga kesehatan anak Anda agar prestasi belajarnya tidak terganggu. Buat jadwal tidur yang cukup untuk anak Anda. Anak-anak yang kelelahan tidak dapat belajar dengan baik. Lalu hindari makanan seperti junk food, karena selain menyebabkan problem obesitas, juga mendatangkan pengaruh yang buruk terhadap kesanggupannya untuk berkonsentrasi. Kemudian jadilah teman yang baik. Jadilah teman yang baik bagi anak Anda. Luangkan waktu untuk berbagi berbagai hal dengan mereka. Seorang anak membutuhkan semua teman yang matang yang bisa ia dapatkan. Sebagai orang tua, Anda dapat menghindari banyak problem dan kekhawatiran atas pendidikan anak Anda dengan mengingat bahwa kerjasama yang sukses dibangun di atas komunikasi yang baik. Kerjasama yang baik dengan para pendidik di sekolah juga dapat membantu melindungi anak Anda. Demikianlah sekelumit atau sedikit tentang pendidikan untuk anak. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.